Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di waktu yang indah ini. Mari kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena penyertaannya selalu ada dan tidak pernah meninggalkan hidup kita semuanya. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, kita mau menghampiri hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembahnya. Siapkan hati kita masing-masing. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin, haleluya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sembah Dia. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau bersyukur. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Ajar kami untuk kami lebih mengerti akan firman-Mu di tengah hari-hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kasih itu. Dan kami percaya Tuhan, banyak dari antara kami yang sungguh membutuhkan kasih-Mu. Yang sungguh juga membutuhkan kasih daripada sesama kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah pada sore hari yang indah ini kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan umat-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar akan firman ini dimanapun mereka berada. Sehingga kami lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kami. Dan Engkau adalah sumber daripada kasih itu. Kami percaya pada waktu mereka mendengarkan firman ini, kasih-Mu turun atas umat-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali pada sore hari yang indah ini. Saya percaya bahwa kita sudah memasuki di bulan yang kedua, yaitu bulan Februari. Ya, tetapi kita mau tetap belajar, semakin mendalami apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Mengingat di dalam bulan Februari,
apa yang saudara dan saya ingat? Pasti ada kata-kata yang indah, yaitu bulan kasih. Ya, bulan kasih. Di mana sebenarnya kasih itu bukan hanya untuk setiap bulan Februari atau Valentine Day, tetapi kasih itu harus kita nyatakan dan kita rasakan dan kita berikan setiap hari kepada sesama kita. Ada amin? Ya. Oleh karena itu, mari kita mau menerapkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Sungguh, di saat-saat pandemik yang seperti ini, kasih kita diuji. Ya, semakin banyak keraguan yang terjadi karena situasi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Ada banyak perubahan yang mesti kita perbaharui. Ada banyak perubahan yang harus kita bisa mengadaptasi, ya, yang bisa menerima semua yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada tanda tanya besar di dalam hati kita. Mungkin ada satu pertanyaan, saya tidak dapat lagi untuk mengasihi atau merasakan kasih itu. Karena terlalu banyak kekecewaan yang saya alami. Terlebih di masa-masa pandemik yang seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar pada sore hari ini. Kita bisa mengerti mengapa kekecewaan itu terjadi. Karena sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman kasih itu berkurang. Ya, dan bukan cuma itu. Karena banyak yang terjadi kepalsuan-kepalsuan yang ada di sekeliling kita. Ya, berita-berita hoax yang benar-benar saudara itu nyata. Berita yang tidak benar itu disiarkan. Dan ini yang membuat orang-orang semuanya merasakan kebingungan mana yang benar, mana yang palsu, ya. Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Kembali lagi saya katakan, karena kasih itu telah berkurang, ya, dan menjadi dingin. Banyak orang mementingkan dirinya sendiri dan hanya sedikit yang memiliki hati dan kepedulian kepada sesama yang lain. Banyak terjadi juga kasih yang pura-pura. Yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan dirinya sendiri. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Judul khotbah pada sore hari ini adalah kasih di tengah pandemik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya saudara, jelas firman Tuhan itu. Kalau Anda membaca akan firman Tuhan, Anda akan mengerti. Tetapi kalau kita masalahnya tidak pernah mau membaca firman Tuhan. Apa yang saudara dengar saat ini nyatanya itu sesuatu yang mungkin membingungkan. Ya, karena kita tidak pernah menghayati dan membaca akan firman ini. Demikianlah apa yang terjadi. Banyak sekali orang yang ditipu oleh cinta palsu. Setiap tahun banyak membawa korban-korban bertambah-tambah. Ya. Baik sebelum pandemi, ya, maupun pada saat pandemi. Kepalsuan itu tetap ada. Ya saudara. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan nyata. Pada waktu sebelum pandemik, ya, banyak orang-orang berkumpul, beraktivitas, ya, jalan bersama-sama, bahkan mereka bisa share atau mencurahkan isi hati mereka satu dengan yang lain. Ya, mereka bisa berdekatan, mereka bisa merasakan semuanya itu dengan rasa aman. Ya, karena memang diperlukan untuk seseorang bisa mencurahkan isi hatinya kepada orang yang dia percaya. Tetapi semenjak adanya COVID-19 ini terjadi, semuanya serba terbatas. Ada cinta yang lewat Facebook, ada online dating, ada rayuan yang menipu,
Dan banyak-banyak orang sudah menjadi korban. Dan banyak sekali orang yang memakai kesempatan di dalam kesempitan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebagai anak-anak Tuhan, tebarkanlah kasih yang sejati. Yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan telah diberikan oleh Tuhan Yesus juga. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan cuma-cuma. Ya. Dan kasih Yesus bukanlah kasih yang pura-pura atau palsu. Murid Kristus yang sejati akan membawa kasih yang tulus dan bukan kepalsuan. Mari kita lihat di sini apa definisi daripada kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jelas kita mendengar dari ayat ini. Ya saudara, marilah kita mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih dan Tuhan Yesus itu adalah sumber kasih itu. Ini semuanya dimulai daripada Tuhan. Kasih sejati datangnya juga dari Tuhan. Di dunia ini banyak sekali dijual barang-barang yang palsu. Ya, mungkin harganya lebih murah ya daripada yang asli. Dan banyak orang yang tertarik dan membelinya supaya mereka terlihat indah apa yang dia kenakannya, tetapi sebetulnya adalah palsu. Demikian juga cinta kasih yang ada dalam dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Banyak orang yang mengejar kasih, ya, mendambakan kasih yang sejati, tetapi justru mendapatkan kasih yang palsu. Dan kasih yang palsu ini sudah menutupi dan membutakan mata hatinya. Dan berakhir dengan luka dan kekecewaan. Mari kita menyimak dan mengoreksi diri. Bagaimana kalau Anda dan saya membeli obat dan ternyata obat itu adalah obat yang palsu? Ya. Terus terang kita kecewa. Terus terang kita tidak suka. Ya, dan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Terutama di saat pandemik yang seperti ini. Betapa sangat berbahayanya kalau obat yang kita beli adalah obat yang palsu. Ya. Mari kita boleh memberikan perhatian khusus. Di dalam dunia ini banyak sekali cinta yang palsu. Ya, dan ini sangat berbahaya. Menggoncangkan di tengah perkawinan yang ada. Di tengah perkawinan yang kudus. Dan hal inilah yang disebut daripada nafsu dan perbuatan yang tidak bermoral. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu. Dan jangan kita jatuh di dalam perangkap karena akan menghancurkan keluarga kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah istri pada masa mudamu. Artinya apa? Pada waktu kita menikah, itulah istri masa muda kita, hendaklah kita setia sampai akhir. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjut kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Ya, kalau saudara mau lebih jelas, baca lagi kembali di rumah dan hayati. Bagian ini menggambarkan kasih sebagai suatu tindakan dan kelakuan, bukan sekedar perasaan atau motivasi. Jadi kasih sejati adalah tulus, murni, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kasih Tuhan adalah sejati. Cinta Tuhan tanpa pamrih. Ya. Mari kita mau belajar apa yang terjadi dengan kisah cinta dari Yosef dan Maria.
Kita baca di dalam Matius 1 ayat 18 dan 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita lihat di sini, ya, cerita daripada Maria yang mengandung bayi Yesus. Yusuf dan Maria sejak awal sudah diterpa oleh berbagai masalah. Pada waktu itu Yusuf tidak pernah terpikir akan hal itu. Yusuf masih dalam keadaan bingung dan diam-diam dia mau menceraikan Maria. Sampai malaikat datang dalam mimpi kepadanya. Ya, berbagai tantangan itu tidak melunturkan komitmen daripada mereka berdua untuk hidup bersama. Mari kita koreksi diri. Berapa banyak pria-pria yang lari meninggalkan tanggung jawab ketika sudah menghamili pacarnya. Ya, kita bisa melihat sungguh sesuatu yang diawali dan dimulai dengan dosa. Sesuatu yang tidak kudus yang sudah terjadi. Dan semuanya itu hanya karena nafsu dan itulah manusia daging yang menguasai kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hiduplah di dalam rohani. Kalau Roh Kudus itu ada dan manusia roh kita itu senantiasa dikuatkan terus-menerus oleh Roh Kudus, maka kita akan sanggup melawan dosa. Kita sanggup melawan segala ujian yang menerpa. Ingatlah bahwa di mana-mana banyak terjadi jebakan-jebakan. Banyak terjadi pencobaan-pencobaan yang perbuatan semuanya itu adalah dari si jahat yang mau menghancurkan daripada keluarga-keluarga kudus, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kalau perkawinan itu sudah diawali dengan satu kesalahan? Dan bagaimana kalau hal itu sudah terjadi? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu adalah penebus. Ini ada satu kesaksian dari pasangan muda, ya. Mereka tinggal bersama tanpa menikah dan mempunyai satu anak. Sampai pada suatu hari ada teman yang mengajak mereka untuk pergi ke retreat. Pulang dari retreat, pria ini berkata kepada pasangannya, "Aku akan menikahi kamu." Dan sampai pada hari pernikahannya, mereka tidak lagi berhubungan sama sekali. Ya, Tuhan Yesus adalah Sang Penebus. Dia akan mengampuni dan menebus segala dosa kita kalau kita bertobat dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Tuhan tidak akan melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat akan masa depan kita. Taatilah perintahnya. Contohnya, kalau saudara dan saya berbicara tentang coronavirus, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya, apa akibatnya kalau saya sampai tertular? Bagaimana kalau keluarga saya pun juga terjangkit dari COVID-19 ini? Dan bagaimana kalau sampai ada keluarga yang meninggal? Ya, berapa lama sakitnya? Kapan sembuhnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan sedemikian. Dan juga bagaimana pada waktu saat dikarantina? Pasti akan terjadi timbul pertanyaan sedemikian rupa. Terlebih di saat-saat pandemik yang seperti ini. Pertanyaannya sekarang, ya, bagaimana kalau saudara dan saya berbicara tentang Yesus? Apa yang ada di dalam benak pikiran kita? Siapakah Yesus itu? Ya, dan apa yang sudah Yesus perbuat di dalam hidup saudara dan saya? Ya, apakah kita percaya akan firman-Nya? Dan apakah kita juga sudah membaca dan melakukan akan firman-Nya? Ya, gambaran apa yang ada di dalam pikiran saudara dan saya? Pada waktu Yesus
mati di kayu salib, berkorban untuk saudara dan saya. Ya, dan itulah yang mestinya ada di dalam hati dan kepikiran kita. Kalau kita merenungkan siapa Yesus, Sang Juru Selamat itu. Mari kita lanjut di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Ya, saudara, semua apa yang Tuhan kehendaki tertulis di dalam firman-Nya. Ya, jadi tubuh kita itu adalah kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Jangan kita perbuat untuk hal-hal yang tidak kudus. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, ibadah yang sejati. Pada waktu janji pernikahan diucapkan di gereja, itulah janji daripada kedua mempelai kepada Tuhan. Mereka mengatakan, I do to Jesus. Apakah di dalam doa Anda juga mengatakan, Tuhan, aku adalah milikmu. Aku mau selalu bersekutu denganmu. Aku mau selalu berintimasi dengan Engkau. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keinginan kita yang terbesar seharusnya adalah hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Apa saja yang kita sudah pikirkan di dalam pikiran kita, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, secara khusus, misalnya pornografi, ya, itu sudah membuat orang tersebut berdosa. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Apa yang masuk di dalam pikiran akan mempengaruhi tubuh, ya. Mari kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jelas sekali saudara firman Tuhan itu. Ya, lengkap apa yang Tuhan tertulis, semua keinginan Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Ya. Artinya apa pada ayat ini? Artinya mereka tidak akan membawa wanita lain atau pria lain ke tempat tidurnya. Ya. Dengan kata lain, tidak mengizinkan bahwa perkawinannya itu kemasukan atau tercemar oleh hal-hal yang tidak kudus. Jangan kompromi dengan hal-hal yang akan membawa kehancuran di dalam keluarga. Ingat bahwa jebakan perangkap ada di mana-mana. Allah memiliki norma-norma yang tinggi bagi umatnya di dalam perkawinan yang kudus. Harus murni, artinya bebas dari semua noda. Mengendalikan diri dari semua hal-hal yang cabul. Ya. Oleh karena itu, kita hanya boleh tertarik kepada pasangan kita yang Tuhan sudah berikan. Diperlukan penyangkalan diri karena cobaan dan jebakan selalu ada dan memikat kedagingan kita. Ya, oleh karena itu harus ada mezbah keluarga, mezbah doa, sangat penting di tengah-tengah keluarga. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Ya, dalam janji pernikahan kita berucap akan tetap setia pada pasangan dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dan janji itu diucapkan bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada Tuhan. Ya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Oleh karena itu baik sekali saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali
Karena kebanyakan orang yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun semuanya seperti jalan los semuanya. Tetapi tidak ada lagi untuk menerapkan apa yang firman Tuhan katakan di dalam pernikahannya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Mari kita lihat di dalam Maleakhi 2 ayat 14b. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istrimu seperjanjianmu. Ya, Bapak Ibu, meteraikan di dalam hatimu. Ya, ini adalah firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang berbicara. Mari koreksi diri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah lost. Ya, tidak lagi memikirkan bahwa perkawinan yang Anda hadapi, yang Anda sudah terjadi, ya, itu semuanya tidak ada lagi pengaruhnya di tengah keluarga. Ya, terlebih di situasi pandemik. Saya melihat jumlah perceraian semakin meningkat. Karena apa? Karena mereka tidak mampu mengatasi masalah untuk mau bersama-sama bergotong royong. Ya, di dalam keluarga. Allah menghendaki kita menjaga komitmen. Kesetiaan kita kepada pasangan kita adalah teman pewaris kasih karunia. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jelas kaum bapak untuk ayat ini? Ya, oleh karena itu bacalah selalu firman Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk memulihkan, untuk mengangkat dan membawa kita masuk dalam rencana dan panggilannya. Banyak kemustahilan yang hanya bisa dilewati dengan kasih karunia. Ya. Dengan kasih karunia yang dari Tuhan itu akan melepaskan keberadaan kita, melepaskan keluarga kita yang di dalam masa-masa pandemik ini ada banyak tekanan, ada banyak masalah ya. Sehingga kita sungguh-sungguh memerlukan kasih karunia Tuhan. Tanpa pasangan Tuhan yang tetapkan bagi kita, kita tidak dapat meraih janji-janji Tuhan itu. Ya. Jadi badai dalam rumah tangga pada masa pandemik ini atau tidak pandemik bukan alasan untuk kita mengambil keputusan untuk berpisah. Ya. Justru di tengah badai yang hebat dan melanda, kita dapat membuktikan bahwa kita serius kepada janji pernikahan yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Ya. Ada seorang pendeta yang dia mengatakan, ya, dan selalu dia kumandangkan, ya, suaranya, yaitu my attraction and my passion only just for my wife alone. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mengerti, baik istri maupun suami, ya. Jadi apa yang menarik daripada hati kita adalah pasanganmu, bukan orang lain, ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga pikiran, hati, dan mata kita. Ya, mari kita baca di dalam Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Saudara, ini adalah sungguh sangat indah firman ini ya. Dan ini dikatakan oleh Ayub. Ya, luar biasa yang dikatakan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Ya. Masakan aku memperhatikan anak dara. Mari koreksi diri, kaum pria, kaum bapak. Terlebih kalau Anda sudah menikah. Ya. Mari belajar seperti Ayub. Ayub memberikan satu standar kekudusan. Ya, standar batinia yang kudus. Dan Ayub mengikat perjanjian dengan matanya untuk mengelakkan keinginan memperhatikan seorang gadis atau wanita lain. Ya, mohonlah kepada Tuhan
agar mata kita dan mata pasangan kita murni, bukan menjadi alat untuk berbuat dosa. Ya, ini luar biasa firman Tuhan, kita diingatkan. Apa yang kita lihat akan masuk dan mempengaruhi pikiran kita. Yesus juga mengatakan bahwa apa yang sudah ada di dalam pikiran kita sama artinya kita dengan sudah berbuat dosa. Ya, tadi saya sudah katakan, melihat hal-hal yang porno, yang hobinya selalu melihat yang porno, ya, sama itu dengan memacu kehidupan yang tidak bermoral. Dan itu dosa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ya, jelas sekali. Dengan apa seorang muda mempertahankan supaya kelakuannya itu tetap bersih? Ya, dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan dari ayat 9 ini terjawab pada ayat yang ke-11. Silahkan dibaca Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, semuanya sudah tertulis, saudara. Ya, ada janji di dalam hati supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ada mata Tuhan yang selalu melihat Anda dan saya. Ya, mungkin Anda katakan, oh istriku tidak tahu, oh suamiku tidak tahu. Tapi ada sepasang mata yang selalu mengikuti apa yang saudara dan saya lakukan. Ya, di sini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi dengan takut akan Tuhan itulah yang utama dan terutama. Saudara, firman ini jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, berikan waktu untuk selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Buka hati dan untuk mendengarkan juga firman Tuhan. Harus ada disiplin, saudara. Mendisiplin supaya saudara dan saya bisa bersekutu. Ya, saat teduh selalu ada bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, itu yang memberi kekuatan. Ya, ingat firman Tuhan yang juga mengatakan, kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Dan mari kita lihat di dalam Roma 13 ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, saudara, jelas, baca lagi. Ya, setiap hari saya mau ingatkan, setiap hari saudara dan saya tidak pernah lupa untuk ganti baju. Benar? Nah, sedemikian juga, ya, seharusnya otomatis kita tidak lupa untuk membaca firman dan berdoa. Ya, kalau saudara dan saya setiap hari harus mandi, harus ganti baju, kenapa kita mesti lupa untuk berdoa dan membaca firman? Biasakanlah hal itu, ya, supaya Anda terkoneksi dengan satu hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Satu kebiasaan yang baik, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, setiap hari berdoalah dan bacalah firman Tuhan. Yang kedua, selalu berdoa sampai merasakan kehadiran Roh Kudus. Yang ketiga, mempunyai pasangan atau teman bersekutu dalam doa. Kalau engkau sudah menikah, berdoalah bersama-sama, sediakanlah waktu, ya. Atau yang mereka masih single, engkau bisa berdoa dengan temanmu, dengan sahabatmu, atau dengan siapa aja. Ya, dengan 2 orang berdoa, maka kita akan dikuatkan. Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Jadi, kerjakan keselamatanmu sebagai orang percaya yang telah diselamatkan.
oleh kasih karunia. Kita harus mengerjakan keselamatan kita itu sampai akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita lalai melakukan akan hal itu, maka kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita menjaga kasih kita di tengah keluarga pada saat pandemik? Ya, Saudara, Tuhan memurnikan kasih dengan cara membukakan mata kita untuk melihat kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Mungkin kita telah mengetahui kekurangannya dan kelemahannya sebelum Anda menikah. Tetapi tidak tahu seberapa parahnya ya kelemahan pasangan Anda sebelum menikah. Ya, oleh karena itu, setelah tinggal serumah, semuanya akan terlihat lebih jelas, ya. Dan terlebih di dalam masa COVID-19 ini. Semua goncangan terjadi, ekonomi berantakan, ada yang terjadi konflik demi konflik, high temper, emosi, semuanya keluar. Ya, karena apa? Karena tekanan. Saudara, pada waktu baptisan api, pada waktu kita dibakar, itu kelihatan aslinya kita. Siapa kita? Kalau tidak ada masalah, semuanya baik. Semuanya tenang dan aman, manis, so sweet bahkan. Tetapi pada waktu goncangan terjadi, di situ ujian terjadi bagi keluarga kita. Bagi pasangan-pasangan kita, aslinya kelihatan. Ya, oleh karena itu, mintalah selalu kasih karunia Tuhan boleh membimbing kita. Ya, kasih yang dulunya semula kuat akhirnya menjadi luntur. Ya, kita harus berhadapan dengan kekurangan dan kelemahan secara nyata. Dan itu adalah ujian pemurnian kasih kita. Kalau kita gagal dalam ujian ini, maka semuanya akan berakhir. Tetapi kalau kita mampu bertahan, maka kasih kita akan mengalami pemurnian. Amin. Ingatlah sekali lagi bahwa kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna. Ya, kita diperhadapkan akan dua pilihan. Menyalahkan pasangan atau mengasihi pasangan. Apabila kita terus berpikir negatif dan menyalahkan pasangan, maka kasih akan pudar dan semuanya akan menjadi berantakan. Sebaliknya, kalau kita melibatkan Tuhan agar Tuhan menolong kita, sehingga kita mampu tetap mengasihi pasangan kita, kita dapat menerima kelemahannya apa adanya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra. Ya, di saat badai ujian terjadi di masa pandemik seperti ini. Dari kasih yang menuntut menjadi kasih yang menerima. Pernikahan adalah alat di tangan Tuhan untuk memurnikan kasih kita. Ingatlah bahwa tujuan daripada pernikahan adalah memuliakan Tuhan. Ya, apa arti memuliakan Tuhan? Menjadikan Tuhan sebagai komandan di dalam rumah tangga kita. Ya, mencari dan melakukan kehendak Tuhan yang pertama di dalam keluarga. Jadi saling mengingatkan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus yang berperang ganti Anda dan saya. Ya, perubahan di masa pandemik ini menuntut adaptasi, ya, dan menerima keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Sambil tetap kuat kita mau bersandar kepada Tuhan. Ada banyak terjadi perubahan-perubahan yang kita hadapi di masa pandemik ini.
Salah satunya, kalau kita lebih banyak tinggal di dalam rumah. Dengan demikian, banyak waktu yang kita habiskan bersama-sama dengan pasangan kita. Dan juga banyak terjadi pertengkaran yang semestinya itu tidak terjadi. Ya, oleh karena itu dibutuhkan saling pengertian dan kesabaran. Di masa pandemik ini justru kita memakai kesempatan itu untuk kita lebih berbagi kasih yang dulunya kita tidak mampu berbagi kasih karena waktu-waktu jam kerja, ya, hanya pulang ke rumah sedemikian sudah capek, makan dan tidur, besok pagi berangkat lagi. Tetapi dengan saat yang seperti ini Tuhan izinkan, ya, kasih yang sejati akan nyata. Kalau suami maupun istri bisa memakai waktu di pandemik ini bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi libatkan Tuhan Yesus di dalam situasi kondisi yang saat ini terjadi. Saling menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Ya. Mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran akan semua situasi yang tidak menentu saat ini. Ya. Pakailah masalah-masalah tersebut untuk menjadi bahan komunikasi yang baik. Ya. Sehingga suami dan istri bisa berdoa bersama-sama. Saling mencurahkan isi hati apa yang menjadi beban tekanannya. Ya. Jangan saling menyalahkan. Mencari kesalahan atau kekurangan masing-masing. Jangan izinkan masa pandemik ini menjadi kita kehilangan kasih yang mula-mula yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah pandemik ini sebagai satu ujian kesabaran dan lebih mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah kebersamaan yang indah. Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ya, jadi tidak egois ya. Kalau kita lagi membangun sebuah keluarga, jangan ada salah satu yang jadi egois. Itu semuanya akan menjadi berantakan. Ya, seorang bernama Bill Crowder, dia menulis, tidak patut kita memanfaatkan sesama demi keuntungan diri sendiri. Karena Allah mengasihi mereka dan kita juga dikasihi oleh Allah. Kita pun patut saling mengasihi. Kasih Tuhan adalah kasih terbesar yang tidak pernah ada. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kebanyakan orang dapat mengasihi sesama saat semuanya baik. Banyak istri atau suami dapat saling mengasihi jika pasangannya bisa melakukan tepat seperti apa yang diinginkannya. Banyak orang tua maupun anak saling mengasihi saat semuanya saling berbuat baik. Bagaimana di saat pandemik ini? Kenyataan hidup di dalam keluarga pasti ada konflik yang timbul, ya, baik melalui perbuatan, melalui perkataan yang menjengkelkan, mengecewakan dan menyakitkan. Ya, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ada ketidakjujuran, kecurangan sampai pengkhianatan jika kita hanya mengandalkan kasih manusia, yaitu kasih yang berdasarkan situasi dan kondisi. Maka pernikahan akan semakin rentan dan perselingkuhan sampai bisa dilakukan dan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Sekali lagi, itulah karena kasih daripada manusia yang berdasarkan
dari situasi dan kondisi. Ya, ada seorang pria yang mengatakan, aku menikah dengan istriku karena dia sangat cantik, luar biasa. Dan pendetanya mengatakan, kamu dalam keadaan bahaya. Kalau satu saat terjadi sesuatu di wajah istrimu, engkau akan tinggalkan dia. Nah, itulah kelemahan daripada manusia daging. Ya, kasih yang berdasarkan situasi dan kondisi. Karena itu penting sekali mengubah kasih manusia ya atau phileo dengan kasih Allah. Karena kasih Allah itu adalah agape. Dan dalam pernikahan, di dalam keluarga kita, ya, sangat dibutuhkan kasih agape, ya. Karena kasih agape tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Ya. Kasih agape adalah kasih yang memampukan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mampu berdoa, mendoakan orang lain, mampu memberkati dan mengasihi orang-orang di sekeliling yang membenci dan merugikan kita. Itulah kasih agape. Karena itu Yesus memberikan perintah baru kepada kita untuk saling mengasihi. Seperti dia telah terlebih dahulu mengasihi umatnya. Dengan anugerah Allah, kita mampu mengubah kasih manusia menjadi kasih Allah. Baik di dalam pernikahan, di dalam keluarga, dan sesama terlebih di masa-masa pandemik seperti ini. Mari kita lihat. Dan menjadi sebuah ayat emas, yaitu Yohanes 13 ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, meteraikanlah ayat ini di dalam hatimu, dan kita terus mau teringat, karena ayat ini sungguh-sungguh sangat powerful, ya. Pertanyaannya, kasih apakah yang sudah mendominasi dalam pernikahan Anda atau keluarga di saat-saat pandemik seperti ini? Kemudian, apa yang membuat kita mengalami kesulitan untuk mengasihi dengan kasih agape? Ya. Kasih yang Yesus sudah lakukan sampai mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau ubah kasih manusia dengan kasih Allah. Baik di tengah keluarga maupun juga bagi sesama. Sekaranglah saatnya di masa pandemik ini, kita mau lebih bergandeng tangan, saling menguatkan dan mendoakan. Mungkin Anda mengatakan, Bu Pendeta, kita harus jaga jarak, kita tidak boleh menyentuh. Maksudnya yang dikatakan di sini bergandeng tangan itu adalah hati kita, saling berpaut. Ya, saling berpaut sekalipun kita tidak boleh saling menyentuh, jaga jarak. Tetapi hati kita tetap ada bagi orang lain, ada bagi sesama kita. Bertahanlah di masa pandemik ini. Percayalah, bila kita berjalan bersama Tuhan, maka kasih di masa pandemik akan semakin indah, bertumbuh dengan kuat dan menyelamatkan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar bagaimana Tuhan ajarkan dan terapkan apa yang harus kita lakukan. Kasih di tengah pandemik. Ya, mari. Kita sudah mempelajari bersama-sama, bacalah ulang kembali firman yang sudah diberikan. Buka hatimu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih
lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah melalui lagu ini. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita, menyadarkan kehidupan yang selama ini kita jalani, terlebih di masa pandemik ini. Masihkah ada kasih Bapa di dalam hidupmu? Masihkah ada kasih Tuhan? Kalau Anda belum pernah merasakan kasih itu, marilah datanglah kepada Tuhan. Katakan, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Benar Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh firman-Mu yang boleh membukakan mata kami kembali. Engkau ajarkan dan ingatkan kami untuk kami mampu mengasihi, baik di tengah keluarga maupun sesama, dengan kasih agape. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengampuni, mengasihi, terlebih di situasi yang tidak menentu saat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka yang mendengarkan akan firman ini. Mungkin mereka katakan, saya tidak pernah mengecap akan kasih itu. Saya tidak pernah merasakan kasih Bapa, kasih suami. Tapi mari Bapak Ibu yang terkasih, inilah doa kami bersama-sama. Satukan hatimu dan hati yang kami yang ada di sini. Kami mau berdoa bahwa Tuhan Yesus sanggup mencurahkan kasih-Nya kepada setiap pendengar dimanapun Anda berada. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih itu. Mereka yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Mereka yang ada di dalam tekanan. Bahkan yang sakit. Kami percaya bahwa Engkau tetap campur tangan. Dan Engkau sanggup menyembuhkan. Dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup mereka. Urapi Bapak Ibu. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Agar mereka mengerti bahwa Engkau sangat mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan Engkau akan berikan. Dan Engkau selalu mengurapi dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Sungguh Bapa dalam surga, firman ini boleh membukakan mata hati kami. Firman ini boleh memulihkan keberadaan daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.